saya Nining Septiani dengan NIM 112110908. Saya dari kelas MA21BA1. Di sini saya akan mengomentari terkait berita tentang implementasi PPN 12% mulai 1 Januari 2025 yang disertai kebijakan pemerintah memberikan diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg. Di sini saya akan menyelesaikan untuk UAS mata kuliah berpikir kritis. Hal tersebut menurut saya mencerminkan dinamika dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan sosial ekonomi. Kebijakan ini dapat dianalisis dengan pendekatan teori ekonomi dan manajemen kebijakan publik. Yang pertama terkait PPN 12% dan implikasinya. Menurut teori ekonomi, pajak merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai pengeluaran publik. Kenaikan PPN dari 11% ke 12% berpotensi meningkatkan pendapatan negara, namun dari perspektif consumer surplus, kenaikan ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama pada golongan menengah ke bawah. Sebagaimana dinyatakan oleh Musgrave dalam Theory of Public Finance, pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, sehingga beban lebih besar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan masyarakat kaya. Oleh karena itu, langkah mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua, terkait diskon listrik 50% dan pembagian beras. Kebijakan diskon listrik dan pembagian beras dapat dilihat sebagai bentuk targeted subsidies. Berdasarkan teori welfare economics, subsidi semacam ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat beban pajak. Studi oleh World Bank pada tahun 2020 menunjukkan bahwa subsidi langsung pada kebutuhan dasar lebih efektif dibandingkan subsidi umum dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah terkait keseimbangan kebijakan fiskal dan sosial. Langkah pemerintah yang mengombinasikan kenaikan PPN dengan program kompensasi sosial mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan tanggung jawab sosial. Menurut teori fiscal neutrality, peningkatan pajak perlu diimbangi dengan pengeluaran yang diciptakan dampak positif langsung bagi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat terkait risiko dan tantangan. Meski kompensasi seperti ini terlihat menjanjikan, pelaksanaannya membutuhkan efektivitas dalam distribusi. Menurut teori policy implementation, keberhasilan program sangat bergantung pada desain, transparansi, dan akurasi sasaran. Jika distribusi tidak tepat sasaran, maka kebijakan ini akan dapat menjadi kontraproduktif dan menimbulkan ketimpangan. Ada beberapa poin juga tambahan yang perlu diperhatikan untuk memberikan perspektif yang lebih kritis terkait kebijakan ini. Yang pertama terkait potensi dampak terhadap konsumsi dan inflasi. Kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, khususnya pada barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok. Berdasarkan teori consumption smoothing, masyarakat cenderung akan mengurangi konsumsi barang yang terkena dampak langsung PPN lebih tinggi, terutama barang-barang dengan elastisitas harga yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan domestik dalam jangka pendek. Dari sisi inflasi, kenaikan PPN seringkali memicu kenaikan harga secara umum, cost push inflation. Studi empiris oleh IMF menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak konsumsi langsung cenderung meningkatkan inflasi tahunan, meskipun dampaknya biasanya bersifat sementara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memantau inflasi dan dampaknya terhadap daya beli, khususnya pada kelompok miskin dan rentan. Yang kedua, terkait efektivitas subsidi diskon listrik dan pembagian beras. Langkah pemerintah memberikan subsidi berupa diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg merupakan strategi yang mencerminkan
teori direct benefit transfer. Studi oleh Asian Development Bank pada tahun 2021 ya menyebutkan bahwa DBT adalah cara yang lebih efisien dibandingkan subsidi umum karena mengurangi kebocoran anggaran dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada mekanisme distribusi. Ya, tantangan utamanya adalah memastikan subsidi itu tersebut tepat sasaran. Jika data penerima subsidi seperti yang dikelola oleh DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial tersebut tidak akurat, ada resiko bahwa kelompok yang seharusnya menerima manfaat justru tidak mendapatkannya, sementara pihak yang tidak berhak malah memanfaatkannya. Yang ketiga, penerapan progressive taxation sebagai alternatif. Salah satu kritik utama terhadap kebijakan PPN adalah sifatnya yang regresif. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengeksplorasi kebijakan perpajakan yang lebih progresif, misalnya melalui peningkatan pajak penghasilan untuk kelompok berpendapatan tinggi atau pajak atas barang mewah. Berdasarkan teori equity in taxation, kebijakan pajak yang progresif lebih adil dan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat miskin secara berlebihan. Yang keempat, terkait keberlanjutan kebijakan dan perspektif jangka panjang. Meskipun kompensasi seperti subsidi listrik dan pembagian beras dapat membantu dalam jangka pendek, kebijakan semacam ini tidak bisa menjadi solusi permanen. Pemerintah perlu memikirkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif, penciptaan lapangan pekerjaan, dan investasi di sektor pendidikan serta kesehatan. Ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen dalam Development as Freedom yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai kunci untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Terkait rekomendasi untuk pemerintah, ya, penguatan basis dapat penerimaan manfaat. Pastikan DTKS diperbarui secara berkala agar distribusi subsidi tepat sasaran. Yang kedua, terkait edukasi publik, ya, berikan sosialisasi yang transparan tentang alasan kenaikan PPN, manfaat bagi pembangunan negara, serta kompensasi yang diberikan. Selanjutnya, terkait pemantauan dan evaluasi. Bentuk tim pengawas independen untuk memantau distribusi subsidi dan dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya, terkait pengembangan pajak progresif. Kombinasikan kenaikan PPN dengan pajak lain yang lebih progresif untuk menyeimbangkan beban fiskal secara adil. Hal tersebut menurut saya mencerminkan dinamika dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan sosial ekonomi. Kebijakan ini dapat dianalisis dengan pendekatan teori ekonomi dan manajemen kebijakan publik. Yang pertama, terkait PPN 12% dan implikasinya. Menurut teori ekonomi, pajak merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai pengeluaran publik. Kenaikan PPN dari 11% ke 12% berpotensi meningkatkan pendapatan negara, namun dari perspektif consumer surplus, kenaikan ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama pada golongan menengah ke bawah. Sebagaimana dinyatakan oleh Musgrave dalam Theory of Public Finance, pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, sehingga beban lebih besar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan masyarakat kaya. Oleh karena itu, langkah mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua, terkait diskon listrik 50% dan pembagian beras. Kebijakan diskon listrik dan pembagian beras dapat dilihat sebagai bentuk targeted subsidies. Berdasarkan teori welfare economics, subsidi semacam ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.
yang lebih dalam akibat beban pajak. Studi oleh World Bank pada tahun 2020 menunjukkan bahwa subsidi langsung pada kebutuhan dasar lebih efektif dibandingkan subsidi umum dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah terkait keseimbangan kebijakan fiskal dan sosial. Langkah pemerintah yang mengombinasikan kenaikan PPN dengan program kompensasi sosial mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan tanggung jawab sosial. Menurut teori fiscal neutrality, peningkatan pajak perlu diimbangi dengan pengeluaran yang diciptakan dampak positif langsung bagi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat terkait risiko dan tantangan. Meski kompensasi seperti ini terlihat menjanjikan, pelaksanaannya membutuhkan efektivitas dalam distribusi. Menurut teori policy implementation, keberhasilan program sangat bergantung pada desain, transparansi, dan akurasi sasaran. Jika distribusi tidak tepat sasaran, maka kebijakan ini akan dapat menjadi kontraproduktif dan menimbulkan ketimpangan. Ada beberapa poin juga tambahan yang perlu diperhatikan untuk memberikan perspektif yang lebih kritis terkait kebijakan ini. Yang pertama terkait potensi dampak terhadap konsumsi dan inflasi. Kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, khususnya pada barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok. Berdasarkan teori consumption smoothing, masyarakat cenderung akan mengurangi konsumsi barang yang terkena dampak langsung PPN lebih tinggi, terutama barang-barang dengan elastisitas harga yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan domestik dalam jangka pendek. Dari sisi inflasi, kenaikan PPN seringkali memicu kenaikan harga secara umum, cost push inflation. Studi empiris oleh IMF menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak konsumsi langsung cenderung meningkatkan inflasi tahunan, meskipun dampaknya biasanya bersifat sementara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memantau inflasi dan dampaknya terhadap daya beli, khususnya pada kelompok miskin dan rentan. Yang kedua, terkait efektivitas subsidi diskon listrik dan pembagian beras. Langkah pemerintah memberikan subsidi berupa diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg merupakan strategi yang mencerminkan teori direct benefit transfer. Studi oleh Asian Development Bank pada tahun 2021 menyebutkan bahwa DBT adalah cara yang lebih efisien dibandingkan subsidi umum karena mengurangi kebocoran anggaran dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada mekanisme distribusi. Tantangan utamanya adalah memastikan subsidi itu tersebut tepat sasaran. Jika data penerima subsidi seperti yang dikelola oleh DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial tersebut tidak akurat, ada resiko bahwa kelompok yang seharusnya menerima manfaat justru tidak mendapatkannya, sementara pihak yang tidak berhak malah memanfaatkannya. Yang ketiga, penerapan progressive taxation sebagai alternatif. Salah satu kritik utama terhadap kebijakan PPN adalah sifatnya yang regresif. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengeksplorasi kebijakan perpajakan yang lebih progresif, misalnya melalui peningkatan pajak penghasilan untuk kelompok berpendapatan tinggi atau pajak atas barang mewah. Berdasarkan teori equity in taxation, kebijakan pajak yang progresif lebih adil dan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat miskin secara berlebihan. Yang keempat terkait keberlanjutan kebijakan dan perspektif jangka panjang. Meskipun kompensasi seperti subsidi listrik dan pembagian beras dapat membantu dalam jangka pendek, kebijakan semacam ini tidak bisa menjadi solusi permanen.
Pemerintah perlu memikirkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif, pencipta lapangan pekerjaan, dan investasi di sektor pendidikan serta kesehatan. Ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen dalam Development as Freedom yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai kunci untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Terkait rekomendasi untuk pemerintah, ya, penguatan basis dapat penerimaan manfaat. Pastikan DTKS diperbarui secara berkala agar distribusi subsidi tepat sasaran. Yang kedua, terkait edukasi publik, ya, berikan sosialisasi yang transparan tentang alasan kenaikan PPN, manfaat bagi pembangunan negara serta kompensasi yang diberikan. Selanjutnya, terkait pemantauan dan evaluasi. Bentuk tim pengawas independen untuk memantau distribusi subsidi dan dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya terkait pengembangan pajak progresif. Kombinasikan kenaikan PPN dengan pajak lain yang lebih progresif untuk menyeimbangkan beban fiskal secara adil. Hal tersebut menurut saya mencerminkan dinamika dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan sosial ekonomi. Kebijakan ini dapat dianalisis dengan pendekatan teori ekonomi dan manajemen kebijakan publik. Yang pertama terkait PPN 12% dan implikasinya. Menurut teori ekonomi, pajak merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai pengeluaran publik. Kenaikan PPN dari 11% ke 12% berpotensi meningkatkan pendapatan negara, namun dari perspektif consumer surplus, kenaikan ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama pada golongan menengah ke bawah. Sebagaimana dinyatakan oleh Musgrave dalam Theory of Public Finance, pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, sehingga beban lebih besar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan masyarakat kaya. Oleh karena itu, langkah mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua, terkait diskon listrik 50% dan pembagian beras. Kebijakan diskon listrik dan pembagian beras dapat dilihat sebagai bentuk targeted subsidies. Berdasarkan teori welfare economics, subsidi semacam ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat beban pajak. Studi oleh World Bank pada tahun 2020 menunjukkan bahwa subsidi langsung pada kebutuhan dasar lebih efektif dibandingkan subsidi umum dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah terkait keseimbangan kebijakan fiskal dan sosial. Langkah pemerintah yang mengombinasikan kenaikan PPN dengan program kompensasi sosial mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan tanggung jawab sosial. Menurut teori fiscal neutrality, peningkatan pajak perlu diimbangi dengan pengeluaran yang diciptakan dampak positif langsung bagi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat terkait risiko dan tantangan. Meski kompensasi seperti ini terlihat menjanjikan, pelaksanaannya membutuhkan efektivitas dalam distribusi. Menurut teori policy implementation, keberhasilan program sangat bergantung pada desain, transparansi, dan akurasi sasaran. Jika distribusi tidak tepat sasaran, maka kebijakan ini akan dapat menjadi kontraproduktif dan menimbulkan ketimpangan. Ada beberapa poin juga tambahan yang perlu diperhatikan untuk memberikan perspektif yang lebih kritis terkait kebijakan ini. Yang pertama terkait potensi dampak terhadap konsumsi dan inflasi. Kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, khususnya pada barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok. Berdasarkan teori consumption smoothing, masyarakat cenderung akan mengurangi konsumsi barang yang terkena dampak langsung PPN lebih tinggi
terutama barang-barang dengan elastisitas harga yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan domestik dalam jangka pendek. Dari sisi inflasi, kenaikan PPN seringkali memicu kenaikan harga secara umum. Cost push inflation. Studi empiris oleh IMF menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak konsumsi langsung cenderung meningkatkan inflasi tahunan, meskipun dampaknya biasanya bersifat sementara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memantau inflasi dan dampaknya terhadap daya beli khususnya pada kelompok miskin dan rentan. Yang kedua, terkait efektivitas subsidi diskon listrik dan pembagian beras. Langkah pemerintah memberikan subsidi berupa diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg merupakan strategi yang mencerminkan teori direct benefit transfer. Studi oleh Asian Development Bank pada tahun 2021 menyebutkan bahwa DBT adalah cara yang lebih efisien dibandingkan subsidi umum karena mengurangi kebocoran anggaran dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada mekanisme distribusi. Tantangan utamanya adalah memastikan subsidi itu tersebut tepat sasaran. Jika data penerima subsidi seperti yang dikelola oleh DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial tersebut tidak akurat, ada resiko bahwa kelompok yang seharusnya menerima manfaat justru tidak mendapatkannya, sementara pihak yang tidak berhak malah memanfaatkannya. Yang ketiga, penerapan progressive taxation sebagai alternatif. Salah satu kritik utama terhadap kebijakan PPN adalah sifatnya yang regresif. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengeksplorasi kebijakan perpajakan yang lebih progresif, misalnya melalui peningkatan pajak penghasilan untuk kelompok berpendapatan tinggi atau pajak atas barang mewah. Berdasarkan teori equity in taxation, kebijakan pajak yang progresif lebih adil dan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat miskin secara berlebihan. Yang keempat, terkait keberlanjutan kebijakan dan perspektif jangka panjang. Meskipun kompensasi seperti subsidi listrik dan pembagian beras dapat membantu dalam jangka pendek, kebijakan semacam ini tidak bisa menjadi solusi permanen. Pemerintah perlu memikirkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif, penciptaan lapangan pekerjaan, dan investasi di sektor pendidikan serta kesehatan. Ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen dalam Development as Freedom yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai kunci untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Terkait rekomendasi untuk pemerintah, penguatan basis dapat penerimaan manfaat. Pastikan DTKS diperbarui secara berkala agar distribusi subsidi tepat sasaran. Yang kedua, terkait edukasi publik, berikan sosialisasi yang transparan tentang alasan kenaikan PPN, manfaat bagi pembangunan negara, serta kompensasi yang diberikan. Selanjutnya, terkait pemantauan dan evaluasi. Bentuk tim pengawas independen untuk memantau distribusi subsidi dan dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya, terkait pengembangan pajak progresif. Kombinasikan kenaikan PPN dengan pajak lain yang lebih progresif untuk menyeimbangkan beban fiskal secara adil. Untuk kesimpulan terakhir, kebijakan kenaikan PPN yang diimbangi dengan subsidi sosial adalah langkah strategis yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat rentan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan yang terencana berbasis data dan disertai evaluasi berkala untuk memastikan tujuan fiskal dan sosial tercapai.
Pemerintah harus terus berinovasi dalam merancang kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga proaktif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan terakhir, kebijakan kenaikan PPN yang diimbangi dengan subsidi sosial adalah langkah strategis yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat rentan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan yang terencana berbasis data dan disertai evaluasi berkala untuk memastikan tujuan fiskal dan sosial tercapai. Pemerintah harus terus berinovasi dalam merancang kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga proaktif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan, jadi mulai sampo, sabun dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebelah tetap tidak ada kenaikan PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN 12% resmi berlaku mulai hari ini, Rabu 1 Januari 2025. Namun Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan pajak ini hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah dengan nilai yang fantastis seperti pesawat jet pribadi, kapal persia Riach, rumah dan apartemen mewah di atas 30 miliar rupiah, serta kendaraan bermotor yang terkena PPNBM. Maka selain barang mewah tersebut, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, buah-buahan, sayuran, hasil ternak, sampo, sabun, jasa angkutan umum, jasa pendidikan hingga jasa pelayanan medis tidak mengalami kenaikan. Dengan ini, pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Rincian lebih lengkap mengenai aturan perpajakan itu ditetapkan dalam PMK yang akan terbit dalam waktu dekat. PPN resmi naik jadi 11% mulai awal tahun. Pemerintah beri diskon listrik 50% selama 2 bulan imbas PPN naik. Hal ini dilakukan demi melindungi daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulan selama 2 bulan. Tarif PPN 12% tidak berlaku untuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Kenaikan tarif PPN 12% menyasar barang mewah dan jasa premium seperti buah, daging, seafood kategori premium, jasa pendidikan internasional, layanan kesehatan premium, dan pelanggan listrik 4 UD 500 hingga 6 minus 600 volt ampere.